Selamat sore saudara-saudariku. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, berkatilah kami akan belajar firman-Mu pada jam dan saat ini. Roh Kudus menuntun hati dan pikiran kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini berjudul Luka Mematikan. Sekali lagi, luka mematikan. Masih berbicara dalam kitab Wahyu pasal 13 dan pasal 14. Nah, binatang atau kuasa binatang dalam Wahyu 13 dan 14 ini mewakili sistem penyembahan palsu di seluruh dunia. Kalau kita baca dalam Wahyu 13 ayat 5, Wahyu 12 ayat 6 dan 14, ada juga dalam kitab Daniel 7 ayatnya yang ke-25. Nah, binatang yang dijelaskan di sini adalah binatang ini akan terus berlanjut selama jangka waktu tertentu dalam sejarah. Kita tahu bersama bahwa satu hari nubuatan sama dengan satu tahun literal. Kita bisa baca dalam Bilangan 13 ayat 34, Yeskel 4 ayatnya yang ke-6, bahwa satu hari nubuatan itu sama dengan satu tahun. Jadi dalam nubuatan ini dijelaskan periode waktu yang disebutkan dalam Wahyu 13 ayat 5 ada 42 bulan. Itu sama dengan 3,5 masa dalam Daniel 7 ayatnya yang ke-25. Atau kalau dikalikan maka kita dapatkan bahwa ada 1260 hari nubuatan atau tahun literal. Nah, kalender kuno secara teratur memiliki bahwa satu tahun itu 360 hari. Nah, pada abad keempat kita tahu bersama bahwa Kaisar Konstantin melegalkan agama Kristen di seluruh kekaisaran. Sehingga dia pindahkan ibu kotanya pada tahun 330 Masehi ke Bizantium untuk menyatukan bagian timur dan barat dari kekaisarannya. Dan ini meninggalkan kekosongan kepemimpinan di Roma. Maka pada tahun 538 Masehi, Justinian, Kaisar Romawi kafir, secara resmi memberikan kepada pemimpin gereja pemimpin sebagai pembela iman. Dan gereja abad pertengahan memberikan pengaruh yang besar, khususnya dalam tahun periode waktu 538 sampai tahun 1798, 538 sampai 1798. Itu sama dengan 1260 tahun ya periodenya, atau sama dengan 3,5 masa, atau sama dengan 42 bulan. Di dalam periode waktu ini ada penganiayaan yang mengerikan yang disebutkan yang terjadi. Tetapi pada akhirnya jenderal dari Napoleon, yaitu yang bernama Jenderal Berthier, menangkap di tahun 1798 Masehi pemimpin gereja pada waktu itu, dan akhirnya kekuasaannya berakhir. Ini adalah penggenapan yang tepat dari nubuatan tersebut. Jenderal Berthier dan pasukannya menangkap pemimpin gereja dan tanpa basa-basi memindahkannya juga dari tahta kepemimpinan gereja. Nah, pukulan terhadap pemimpin gereja ini sangat serius. Tetapi Wahyu 13 ayat 12 kita pelajari bahwa ternyata luka parah itu akan disembuhkan. Dan dunia akan mendengar lebih banyak dari kuasa ini. Dan lebih banyak lagi. Bahwa kekuasaannya kembali akan menjadi bagiannya. Karena luka parahnya akan sembuh. Nah, saudara-saudara, kita akan lagi belajar pelajaran sekolah sahabat pada besok hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu pada jam saat ini. Berkatilah semua umat-Mu Tuhan yang sudah bersama-sama dalam ibadah syukur kami, dalam ibadah berterima kasih kami kepada Tuhan, karena hari ini sudah menjadi hari berkat bagi kami semua. Diberkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.